Dalam hal apapun, menunda itu adalah penghambat segalanya. Kamu dapat kehilangan satu momen penting dalam hidupmu hanya karena menunda. Sebaiknya, segala sesuatu bagaimanapun bentuknya jangan pernah kamu tunda. Jika kamu bisa melakukannya sekarang, maka jangan pernah kamu melakukannya besok. Karena segala sesuatu yang ditunda akhirnya malah akan menyusahkan dirimu sendiri. Lakukan apapun yang harus kamu lakukan sekarang, karena menunda pekerjaan satu hari sama dengan menunda kesuksesanmu. Biasakan dirimu untuk tidak menunda suatu pekerjaan. Seperti kamu seorang pebisnis, rekan kerjamu akan meninggalkanmu jika kamu suka menunda pekerjaan, karena mereka tidak ingin pekerjaannya terbengkalai. Lalu, bagaimana caranya supaya kamu tidak suka menunda pekerjaan? Pertama, bekerjalah dengan prioritas. Penyebab paling umum dari kebiasaan menunda pekerjaan adalah absennya tujuan yang jelas dari aktivitas seseorang. Dia tidak tahu apa yang akan dihasilkan dari pekerjaan yang sedang dilakukannya, serta dia juga tidak tahu apa dampak dari pekerjaannya itu terhadap orang lain. Kebingungan seperti ini akan membuat orang malas untuk memulai sebuah pekerjaan. Untuk mengatasi hal itu, biasakan untuk membuat prioritas dari pekerjaan yang harus kamu selesaikan pada hari itu. Urutkan dari yang paling sulit atau yang paling penting. Kemudian, mulailah mengerjakannya dari pekerjaan yang berada di urutan prioritas teratas. Dengan cara ini, kamu akan lebih punya motivasi untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Dan kepuasan saat berhasil menyelesaikan sebuah tugas akan membuatmu punya semangat untuk melanjutkan ke tugas selanjutnya. Kedua, hindari informasi yang terlalu banyak. Ketika kamu mulai duduk di depan meja kerja, membuka email, Twitter, Facebook, dan website lain terkait pekerjaan, saat itu juga akan ada gempuran informasi yang masuk ke pikiranmu. Terkadang kamu akan kebingungan memilih informasi mana dulu yang harus dicerna. Kebanyakan orang akan mengalihkan perhatiannya ke hal yang paling mudah. Akibatnya, pekerjaan terpenting hari itu sering tidak diselesaikan. Untuk menghindari gempuran informasi yang membingungkan, cobalah selalu pilah informasi itu menjadi 3 bagian. Pertama, informasi yang harus kamu perhatikan saat itu juga. Kedua, informasi yang bisa diperhatikan saat kamu punya waktu luang. Ketiga, informasi yang memang tidak penting. Dengan cara itu, prioritas kerjamu akan tetap terjaga, dan kamu akan tetap berada di jalur yang tepat dalam pekerjaanmu pada hari itu. Ketiga, cari tempat yang nyaman dan terapkan teknik Pomodoro. Tidak hanya niat yang harus dikuatkan, untuk mencapai produktivitas, kamu perlu menciptakan suasana yang mendukung. Temukan tempat dan waktu di mana kamu bisa bekerja dengan nyaman dan tanpa gangguan. Kemudian, terapkan teknik Pomodoro. Fokuslah mengerjakan tugasmu tanpa distraksi sedikit pun selama 25 menit. Dalam jangka waktu itu, jangan biarkan fokusmu hilang. Maksimalkan waktu itu untuk mengerjakan pekerjaanmu. Setelah 25 menit itu habis, kamu bisa beristirahat selama 2-3 menit untuk menyegarkan otak. Lalu, ulangi lagi teknik Pomodoro ini hingga pekerjaanmu selesai. Keempat, paksakan dirimu untuk memulai. Terkadang hal yang tersulit bukan menyelesaikan pekerjaan, tapi justru memulainya. Ingatkan rasa malas saat harus mulai mengerjakan suatu pekerjaan, tapi kemudian kamu malah menikmatinya ketika sudah ada di tengah proses. Memulai pekerjaan memang tidak pernah mudah. Semenyebalkan dan sesulit apapun pekerjaan yang kamu hadapi, selalu paksakan dirimu untuk memulainya. Jika perlu, mulailah dari pekerjaan yang paling mudah terlebih dahulu. Kalau kamu bisa memaksa dirimu untuk memulainya, maka kemungkinan besar kamu juga akan bisa menyelesaikannya. Kelima, hargai dirimu ketika bisa menyelesaikan pekerjaan. Penuhi hak dirimu untuk bersenang-senang setiap kamu berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lakukan sesuatu yang membuat kamu riang dan lebih puas. Jika tidak ada orang yang menghargai hasil kerja dan usahamu, kenapa tidak mulai dari dirimu sendiri dulu yang menghargai? Seperti habis ujian yang membuat kamu harus belajar semalaman, kamu bisa bebas nonton film kesukaanmu. Rasa dihargai karena pekerjaan bisa membuat kamu mendapatkan sesuatu yang kamu suka, maka akan membuat pekerjaan selanjutnya lebih ringan untuk dikerjakan. Keenam, cari teman untuk bekerja sama.
Kalau kamu sedang berjuang menyelesaikan skripsi dan masih belum selesai juga karena suka menunda, tidak ada salahnya kamu mencari teman yang bisa diajak bekerja sama. Bekerja sendirian bisa membuatmu selalu punya alasan untuk menunda. Dan dengan adanya teman akan ada orang yang mengingatkan dan membuatmu malu kalau kemajuannya lebih pesat darimu. Satu yang penting, jangan sampai temanmu itu juga punya kebiasaan suka menunda pekerjaan. Kalau kamu dan dia sama-sama suka menunda pekerjaan, lalu apa bedanya kamu dengan dia?